Tapi ada penjadian lain yang perlu kita waspadai, banyak sekali, dari sampai ekonomi kita kemudian begitu dikuasai oleh kepentingan luar negeri, ya, berbagai pihak ya, mencoba merampas kekayaan alam kita secara tidak langsung. Jepang menganggap ini masalah keamanan. Jadi kalau masalah keamanan nggak perlu kirim kapal perang. Ya. China walaupun berpikir bahwa ini masalah keamanan juga, tapi yang dikirim kapal perang. Pertahanan ya. Jadi ini sudah mengancam secara militer kan gitu. Nah akhirnya yang sering dikomplain atau secara dunia internasional ini dibilang bahwa China ngajak-ngajak perang nih. Iya. Bahwa komponen cadangan ini, terutama yang berkaitan dengan aspek laut atau maritim, ini siapa saja dan bagaimana mereka disiapkan. Terlalu banyak perhatian. Ya, kita lihat di pelabuhan-pelabuhan masih banyak tumpahan-tumpahan minyak. Nah ini harus menjadi perhatian dari pejabat-pejabat di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang ada. Mereka harus tegas lah bahwa tumpahan minyak dari kapal itu harus diberikan sanksi yang tegas ya, terganggu. Di beberapa daerah karena pencemaran laut mengakibatkan masyarakat yang biasanya menangkap ikan atau masyarakat nelayan ini sudah semakin susah mendapatkan ikan. Hai, saya Roy Radian. Jumpa lagi di Spill the Beans, sebuah program yang akan mengangkat berbagai kisah menarik di balik fenomena atau peristiwa yang pernah terjadi selama ini. Tentunya kita bisa menjadikan kisah-kisah ini pengalaman dan pelajaran berharga untuk kita semua. Mari kita spill apa yang terjadi di balik ini dengan menelusuri fakta, mengungkap rahasia, dan mengangkat kebenaran yang terjadi melalui Spill the Beans. Pak Laksamana Mamahir, gini Pak, karena Bapak kan orang yang sudah akrab dengan laut ya dengan sederet pengalaman di wilayah laut gitu, apalagi terakhir berkarir sebagai Badan Keamanan Laut gitu ya, yang kepala Badan Keamanan Laut yang memang tugasnya menjaga teritori Indonesia gitu ya dari sisi kemaritiman. Nah, sekarang ini kan populer istilah geopolitik. Nah, supaya masyarakat itu clear, jelas gitu ya, memahami geopolitik secara mudahnya gimana sih Pak geopolitik itu? Kalau kita lihat mudahnya dari asal kata saja. Geo itu apa? Politik itu apa? Ya kan? Jadi ya geo dan politik. Artinya sederhananya adalah kita kan melihat bahwa geografi itu adalah geografi suatu bangsa Indonesia. Geografinya bagaimana? Secara geografi kan kita bisa lihat bahwa, atau selama ini kita tahu Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Rote kan gitu. Itu geografi negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah geografi ini juga kita melihat bahwa Indonesia ini berada di mana tuh geografinya. Nah, sering kali waktu sekolah kan kita bilang, oh Indonesia berada di posisi silang. Posisi silang artinya berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yaitu di antara dua samudra besar, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, geografinya itu kurang lebih. Nah, politiknya, ya bagaimana politik Indonesia yang ada saat ini dikaitkan dengan kondisi geografi kita. Nah tentu kita bisa lebih paham lah kalau artinya politik Indonesia pasti harus dikaitkan dengan kondisi geografisnya kita itu, ya kan? Secara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Rote, dan kita berada di dua posisi silang antara dua benua dan dua samudra. Inilah geografi kita. Nah, bagaimana kita bermain politik di situ? Nah, ini simpelnya sih. Ya kan? Dan ini pasti politik ini akan terus berkembang atau ada perkembangannya dari masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.
Jadi setiap saat, setiap masa, ini yang harus terus-menerus kita perhatikan. Kita harus ada adjustment, ya. Karena dunia selalu berubah, ya, kondisi masyarakat juga berubah, sistem perpolitikan negara di kawasan kita juga berubah, termasuk di negara kita juga ada perubahan. Nah, itulah maksud saya kurang lebih sederhananya bagaimana kalau kita mencoba mengerti tentang geopolitik, terutama geopolitik Indonesia. Ya. Nah, gini Pak, kan tadi juga Pak Mamahit bilang bahwa Indonesia itu kan tadi ini bahasa juga dari bahasa sekolah ya, bahwa Indonesia itu terletak di antara 2 samudra dan 2 benua, kan? Atau mungkin kita bilang istilah agak tinggi sedikit crossroads ya. Crossroads karena itu kan di situ posisi silang gitu kan. Tapi begini Pak, yang namanya posisi silang itu dengan posisi yang strategis tadi, kan kita nggak bicara masalah benefit aja ya, pasti juga ada ancaman. Nah, kira-kira secara mudahnya apa aja sih Pak benefitnya, dan kemudian ancaman apa yang mungkin terjadi dalam posisi seperti ini? Apalagi kita mengingat ya, kita nih dengan tetangga cukup dekat ya, artinya dengan Malaysia, Singapura, kemudian Cina ya, dan sekarang kan ini sedang berkembang ini semua Pak, terutama dalam masalah ekspansi ekonomi ya. Ini kira-kira gimana Pak gambarannya? Nah, ini kita mau tidak mau atau tidak akan lepas dari yang namanya geoekonomi. Tadi geopolitik ya, bahwa perpolitikan kita adalah dikaitkan dengan kondisi geografik kita. Nah, kita tahu bahwa secara geografis kita ini kita adalah negara kepulauan yang terdiri dari sekian banyak pulau dan lautan yang luas. Lautan ya ada 2/3 dari wilayah kita. Daratan ya, kalau daratan kurang lebih sepertiganya lah kita. Kalau pulau-pulau di Indonesia kurang lebih ya mungkin sekitar 16 ribuan pulau lebih lah kurang lebih ya. Nah, ini sebetulnya di pulau-pulau dan lautan kita ini luar biasa sekali kekayaan alamnya, baik di darat maupun di laut. Di laut, seingat saya pemerintah pernah menyatakan atau ada para researcher dari pakar-pakar ilmu pengetahuan mengatakan bahwa sebetulnya potensi dari kelautan atau maritim kita ini kurang lebih 2.000 triliun per tahun potensi ekonomi kita. Ini luar biasa sekali kan. Nah, inilah yang harusnya kita jaga gitu loh. Kita jaga. Nah, tentunya kalau kita bicara potensi ekonomi yang ada, ini berkaitan dengan sistem politik yang ada di kita. Sistem politik di kita, sistem ekonomi yang ada di kita ya, sistem ekonomi di kita. Nah, ini yang kemudian kita bisa sebutkan geoekonomi. Jadi ekonomi kita dikaitkan dengan potensi yang ada di geografi kita Indonesia. Ini. Nah, pasti ada tantangannya untuk mempertahankan kekayaan alam kita. Nah, kan sangat luar biasa sekali kekayaannya. Nah, ini pasti ada ancaman langsung maupun tidak langsung. Kalau kita bicara langsung adalah tentu ada yang mungkin dikatakan ancaman militer ya, ancaman penguasaan wilayah seperti zaman yang lalu, masa lalu kan Nusantara ini orang-orang asing itu, bangsa-bangsa dari barat itu tahu bahwa Indonesia ini sangat kaya. Makanya mereka datang ke Nusantara ini, kemudian mereka menguasai, menjajah kita kurang lebih 350 tahun untuk mendapatkan kekayaan alam kita, yang kemudian ini menjadi sumber kekayaan alam mereka untuk membangun negara mereka pada masa itu kan. Tapi itu masa lalu yang kita dijajah secara fisik. Nah, kita tentu tidak mau dong kita dijajah lagi ke depan kan. Nah, ini yang harus kita pertahankan agar tidak ada lagi penjajahan fisik langsung Indonesia dikuasai oleh negara asing. Nah, tapi ada penjajahan lain yang perlu kita waspadai. Mungkin sekarang sudah tidak ada lagi, atau mungkin masih jauh lah ya, atau potensi-potensi negara lain menyerang Indonesia kemudian menjajah seluruh Indonesia. Itu mungkin masih lama lagi lah, nanti mungkin periode berikutnya ya. Tapi yang saat ini yang menjadi ancaman adalah
yang dibilang penjajahan secara ekonomi. Ya. Secara ekonomi ini sangat berbahaya sekali. Jangan sampai ekonomi kita kemudian begitu dikuasai oleh kepentingan luar negeri, ya, berbagai pihak yang mencoba merampas kekayaan alam kita secara tidak langsung, dengan membuat sistem-sistem tertentu, ya, sistem-sistem ekonomi tertentu, perjanjian-perjanjian tertentu, yang kemudian merugikan bangsa Indonesia secara nggak sadar. Kekayaan alam kita sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang berkolaborasi dengan pihak-pihak asing. Nah, ini yang harus terus-menerus kita waspadai, sehingga inilah ancaman-ancaman yang mungkin harus kita perhatikan. Tapi ancaman lagi yang menurut saya yang paling penting ya adalah ancaman kebudayaan. Nah, ancaman kebudayaan ini berkaitan dengan pola pikir kita sebagai manusia Indonesia. Kalau pola pikir kita, mindset kita sudah kasarnya sudah tidak begitu memperhatikan lagi nilai-nilai budaya kita, kearifan lokal, maka pemikiran kita sudah pemikiran bukan orang Indonesia lagi. Kita sudah tercemar atau terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang merusak kita sebagai bangsa Indonesia. Bukan berarti budaya-budaya asing itu kita tolak semuanya ya. Ada budaya-budaya yang bagus dari luar, tapi kita harus saring agar budaya-budaya yang bagus itulah yang kita serap menjadi kekayaan budaya kita. Karena dari sejarah juga membuktikan bahwa bangsa Indonesia ini menyerap kekayaan budaya-budaya yang positif dari luar juga. Sejak zaman dulu ya, sejak zaman kerajaan-kerajaan dulu kan, kita menyerap mungkin kearifan dari bangsa-bangsa dari India mungkin kerajaan-kerajaan dari India, kepercayaan dari India. Kemudian kita juga menyerap budaya-budaya dari mungkin dari Timur Tengah, Arab mungkin ya, dari China, dari sekitar kita ya. Nah, ini kan kemudian kita serap, termasuk dari pemikiran-pemikiran dari Eropa atau Barat yang memperkaya pemikiran kita. Nah, ini kemudian kita jadikan satu menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Ya kan? Nah, inilah sekarang bangsa Indonesia yang ada. Nah, tentu bagaimana kita mempertahankan kearifan lokal, budaya bangsa Indonesia yang baik ya, yang sudah kita jadikan menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sambil juga menyerap lagi ya hal-hal yang positif dari luar, tapi kita menyaringnya agar tidak merusak budaya kita, rasa kebersamaan kita sebagai bangsa Indonesia, yang justru memperkuat bangsa Indonesia. Saya pikir itu yang harus kita kuatkan untuk mempertahankan hal-hal yang tadi. Betul. Nah, tadi kalau saya lihat dari pembicaraan barusan ya Pak ya, saya sedikit menyimpulkan nih bahwa pemahaman Indonesia sebagai negara maritim itu kan sangat krusial ya. Nah, tapi kan di sini kita kadang-kadang waktu kecil itu selalu diberi pemahaman bahwa Indonesia ini negara maritim, Indonesia ini negara agraris gitu kan. Akhirnya kita seolah-olah tidak mempunyai definisi yang jelas gitu. Berarti mungkin kita perlu redefinisi ya. Artinya bentuknya seperti apakah negara kita ini. Tapi di situ saya lihat bahwa apalagi tadi terkait masalah geopolitik, kemudian nanti berkembang menjadi geoekonomi. Ini berarti kan masyarakat juga harus paham sejak dini ya, artinya dari mereka sekolah. Kan mereka harus sudah mulai memahami bahwa Indonesia ini negara maritim loh. Bahkan mungkin dalam sistem pemerintahan ke depan kita harus sudah berpikir ada maritime government mungkin ya, karena akan berbeda treatmentnya ketika kita bicara government di daratan yang artinya dalam lempeng benua dengan negara yang kepulauan gitu Pak. Kan berarti ini sistem ini kan juga tetap harus berkembang ya. Nah menurut Pak Mamait gimana kira-kira Pak terkait dengan redefinisi, dengan kemudian tadi pembentukan mindset ini bahwa kita ini sebenarnya negara maritim atau negara agraris gitu Pak? Nah, ini memang perlu kajian yang cukup mendalam ya. Kita nggak bisa langsung, kita adalah negara agraris. Karena kita banyak negara dari pertanian gitu. Atau kita negara maritim karena banyak
wilayah laut. Wilayah laut ya. Karena ini juga menyangkut definisi sebetulnya. Apa sih sebetulnya yang kita sebut sebagai negara agraris? Iya. Ya kan? Apa sih yang kita sebut sebagai negara maritim ya? Iya. Nah, karena kalau kita keliru memahaminya, kita bisa keliru menyusun program-program ke depan. Iya. Tapi yang jelas di sini harus kita pahami secara geografis ya. Iya. Orang Indonesia atau masyarakat kita, terutama para pelajar generasi muda ya, ini harus paham benar sedikit sejarah bagaimana terbentuknya bangsa Indonesia. Iya. Ya, kalau kita lihat sekarang kondisi kita saat ini itu sebetulnya hasil perjuangan yang cukup berat dan cukup panjang ya. Dari mulai para pendiri bangsa, kalau kita batasi dari kita mulai dari merdeka ya. Nah, padahal kalau kita pelajari lagi bahwa keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah hasil perjuangan panjang. Yeah. Singkatnya dari Budi Utomo, Kebangkitan Nasional di tahun 1908, kemudian dilanjutkan oleh perjuangan para pemuda. Pada saat Kongres Pemuda kedua, mereka mendeklarasikan atau sepakat untuk bersumpah, yaitu menyatakan Sumpah Pemuda tahun 1928. Yeah. Baru kemudian mereka dengan sangat berani memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945, ya 17 Agustus 1945 ya. Nah, kita harus lihat dan harus tahu bahwa pada saat kita memproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, luas wilayah kita atau situasi kondisi Indonesia secara geografis itu belum seperti saat ini. Sekarang ya. Kita kalau secara lihat dari aspek laut ya misalnya, asumsinya dari sisi pulau sama lah. Ya. Apa yang kita proklamasikan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas di utara sampai Pulau Rote di selatan, pulau-pulaunya kurang lebih itu, ya. Tapi lautannya pada saat kita menyatakan kemerdekaan, lautan kita belum seperti saat ini. Karena yang namanya lautan kita atau hak kedaulatan kita, atau yang kita nyatakan sebagai laut teritorial, itu hanya berjarak 3 nautical mile dari pinggir pantai. Ya, dari pinggir pantai itu kita ukur ke laut itu hanya 3 nautical mile. Atau gampangnya dikilometerkan, itu sebetulnya 3 kali 1,8, ya, atau gampangnya 3 kali 2, artinya sekitar 6 km, ya kan gitu, itu kan sederhananya. Jadi coba dibayangkan kalau di Pulau Utara, di Pulau Jawa, pantai utara Pulau Jawa, ke Laut Jawa, laut teritorial kita yang kita kuasai itu adalah hanya 6 km atau 3 nautical mile. Sementara di atas, di utaranya itu Pulau Kalimantan, itu juga dari pantai di pinggir Kalimantan itu sejauh 3 nautical mile, jadi kurang lebih 6 km. Nah, artinya di tengah-tengah ini adalah laut internasional, bebas. Itu bukan lautan kita. Ya kan? Nah, itu pada saat awal kita menyatakan kemerdekaan, wilayah laut kita tuh hanya segitu. Di tengah-tengah itu laut internasional. Beda dengan kalau kita bayangkan saat ini, itu di antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, bahkan sampai Pulau Sulawesi, ini adalah lautan kita, laut teritorial kita. Ya, di mana kita punya kedaulatan di situ. Ya kan? Nah, ini yang harus diketahui bahwa tidak ujuk-ujuk kita kemudian punya wilayah laut seperti ini. Daripada pada saat kita menyatakan kemerdekaan. Nah, ini kita perjuangkan karena waktu itu founding father melihat, berarti di tengah-tengah laut antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan ini
laut internasional dong. Dan orang-orang enak aja tuh berlayar di situ. Iya, iya. Nah ini kemudian ada pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh bangsa. Akhirnya mereka sadar bahwa seluruh laut yang ada di antara pulau-pulau ini harus menjadi milik Indonesia. Nah inilah kemudian mereka mendeklarasikan yang namanya Deklarasi Juanda. Nah Deklarasi Juanda ini sesuatu yang luar biasa sekali. Pada saat itu Perdana Menteri Juanda. Ya, tentu ini berdasarkan rumusan dan pemikiran para elit ya, para tokoh-tokoh bangsa pada saat itu. Pokoknya antara Pulau Jawa dan Kalimantan dan Sulawesi dan pulau-pulau lainnya itu harus menjadi wilayah laut Indonesia. Nah itulah kemudian Deklarasi Juanda dinyatakan. Ini suatu keberanian nih, bentuk keberanian. Karena pada saat dideklarasikan negara internasional protes. Ada apa Indonesia kok langsung mengklaim laut? Padahal itu laut yang secara internasional sering dipakai oleh kapal-kapal internasional untuk berlayar di situ. Kok sekarang menjadi milik Indonesia? Tapi ini perjuangan panjang, Pak. Ya, sampai kemudian kita bawa ke PBB, yang kemudian akhirnya di tahun 1982 itu PBB mengeluarkan yang namanya UNCLOS 82 atau United Nations Convention Law of the Sea tahun 1982. Ini hasil kesepakatan dari rapat ya PBB di Montego Bay. Montego Bay. Nah dari situlah tahun 82 baru kemudian diperjuangkan lagi, disampaikan ke seluruh bangsa dan negara bahwa negara-negara itu harus meratifikasi. Sehingga kemudian Indonesia juga meratifikasi itu sampai istilahnya quorum ya, memenuhi quorum, sehingga setelah quorum itu maka UNCLOS 82 itu menjadi resmi diakui, sehingga Indonesia kondisinya seperti saat ini. Nah itulah kemudian kita bisa menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan atau archipelagic state. Nah jadi kalau kita bilang negara kepulauan bukan berarti ini negara maritim atau negara agraris. Ini campuran. Ya. Tinggal bagaimana ke depan antara yang agraris dengan maritim untuk kepulauan ini kita kembangkan secara bersama-sama. Memang kita harus jelas ya definisi-definisi apa itu maritim, betul. Kepulauan, bahari juga ya. Jadi ini seringkali rancu ya. Betul. Tapi ya nanti kita lagi lah kita. Tapi yang jelas kalau kita bicara maritim itu intinya sebetulnya yang berkaitan dengan dunia transportasi, pelayaran ya. Itu. Jadi Injasmar ya Pak ya? Ya berkaitan juga dengan industri jasa maritim ya. Itu berarti sebetulnya awalnya itu berkaitan dengan transportasi laut. Gitu. Tapi kalau kita bicara laut, kelautan itu adalah keseluruhan wilayah laut, mulai dari dasar laut, di tengah-tengah laut, dan permukaan laut, dan pantai yang ada di lautan. Jadi sumber daya yang ada di situ. Nah makanya biasanya itu yang kita bilang kelautan itu berkaitan dengan kondisi fisik yang ada di lautan itu. Berarti kalau gitu pemahaman bahari itu lebih ke culture ya Pak ya, budaya ya? Kalau bahari kan itu berkaitan, itu berasal dari bahasa Arab. Arab ya. Dan istilahnya semacam sebetulnya agak nempel ke arah maritim. Oh gitu malah gitu. Karena maritim. Karena kan berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan laut untuk sebagai sarana perhubungan. Iya. Gitu. Kalau laut itu menyangkut alamnya, kekayaan alamnya, ikan-ikannya. Nah itu. Jadi ya kira-kira begitulah. Nah ini Pak, kalau saya perhatikan ya kayak tadi ya bicara masalah laut tadi, ini kan
kita harusnya sudah berpikir ini sebagai budaya sebetulnya kan, apalagi Ya. ini memandang panjang ya untuk generasi berikutnya. Kalau ini pengalaman pribadi saya Pak, di setiap daerah-daerah yang berhadapan dengan laut, kemudian sungai, ini masih banyak laut itu sebagai bagian belakang rumah atau nah kemudian kita mengenal ada konsep waterfront city kan, dan kita berharap semuanya menghadap ke laut seperti di Singapura ya Pak ya. Ketika kita ada di Singapura melihat ke Indonesia itu gelap gitu. Ya. Tapi kita ada di Pulau Batam misalnya, kita melihat ke Singapura itu begitu terang dan menghadapnya keluar. Nah, sebegitu pentingnya kah Pak masalah ini? Karena kalau saya lihat sih, kalau menurut saya ya ini kan memang penting. Tapi kalau dari sisi Pak Mamahit sebagai orang yang memang kompeten di bidang wilayah laut ya, tentunya ini kan banyak hal yang saling berkaitan ya. Baik nanti lari ke masalah ekonomi, ke masalah budaya, bahkan mungkin nanti ke masalah pertahanan juga, karena kan ada efek-efek psikologis mungkinnya dari negara tetangga gitu. Nah ini sejauh apa Pak pengaruh waterfront city tadi? Saya pikir untuk waterfront city ya, atau istilahnya kota-kota yang berhadapan dengan laut atau di pinggir laut, ini memang di Indonesia harus ditata lagi dengan baik. Sangat jarang Indonesia membangun kota itu, terutama kota-kota yang ada di pinggir laut atau pantai, termasuk juga sebetulnya kota-kota yang ada sungai besar. Bantaran sungai kan ya. Sungai besarnya itu, itu kita tidak memanfaatkan laut itu sebagai salah satu apa ya istilahnya pemandangan atau sesuatu yang bermanfaat bagi ekonomis gitu ya. Kalau kita lihat perkembangan kota ya dari sejarah dunia ya, sejarah dunia baik terutama di Eropa ya, Eropa, Amerika dan beberapa daerah yang punya civilization yang tinggi, itu mereka mengembangkan peradaban itu kebanyakan dari pinggir-pinggir laut. Kota-kota itu berkembang di pinggir-pinggir laut ya. Karena di sana terjadi timbulnya perniagaan ya. Nah dari situ kemudian mereka merencanakan tata kota, bahwa tata kota terutama yang di pinggir laut itu harus dibuat dengan sebaik mungkin. Mulai dari pelabuhan-pelabuhannya, di mana mereka bisa menjadi pelabuhan tempat kapal-kapal sandar berlabuh dan barang-barang itu bisa dimuat ya di kapal-kapal yang datang, sampai kemudian di pinggir pantai itu untuk juga sebagai sarana hiburan atau sarana di mana mereka bisa menikmati pemandangan alam gitu. Apakah mereka bermain-main di situ, apa menjadi sumber inspirasi bagi mereka melihat pemandangan mungkin sunset, sunrise juga gitu ya, sehingga pinggiran kota itu ditata dengan baik sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Ya, justru banyak bahwa pinggiran pantai itu menjadi daerah yang terbuka dan dipelihara dan menjadi salah satu menjadi pusat-pusat baik pusat hiburan, pusat perniagaan, perdagangan, dan juga menjadi rumah-rumah dari kelompok-kelompok yang boleh dikatakan kelompok-kelompok elit ya, orang-orang yang punya kemampuan. Karena rumah-rumah di pinggir pantai itu harganya mahal karena punya pemandangan laut dan lain sebagainya. Nah di Indonesia ini sangat jarang kota-kota yang dikembangkan menjadi waterfront city dengan baik ya. Nah saya pikir ini yang harus kemudian tata kota kita, tata ruang kita di berbagai provinsi di Indonesia harus benar-benar memperhatikan pengembangan aspek itu ya, aspek kelautan ini. Jadi ke depan kita harus seperti itu. Betul Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan nih Pak, kendalanya Pak, kenapa kan ini sebetulnya bukan pengetahuan baru ya Pak ya, pasti dari dulu pun pemerintah sudah berpikir ke arah sana, bagaimana membuat laut ataupun aliran sungai ini bukan sebagai pembuangan ya Pak ya, karena logikanya kalau rumah menghadap ke belakang pasti pembuangan kotoran pun ke sana ya Pak, artinya dibuang. Sementara kita kan harus menjaga kebersihan laut, lingkungan hidup harus hidup ya. Nah
ini kan membutuhkan waktu yang panjang gitu Pak untuk merubah ini semua gitu, nggak bisa dalam waktu singkat kan. Nah, kendalanya sebetulnya di mana sih Pak? Kenapa selama bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun bahkan nggak pernah terjadi Pak ini di Indonesia? Ya, kalau menurut saya sih kembali lagi kepada mindset ya. Mindset dan pemahaman atau wawasan dari penyelenggara negara. Dalam hari ini baik penyelenggara negara yang di pusat maupun penyelenggara negara di daerah atau pejabat-pejabat pemerintah daerah. Nah, ini yang mungkin pemahaman mereka agak kurang, kurang peduli barangkali. Kalau saya bilang kurang peduli atau mungkin kurang wawasan ya. Nah, sehingga mereka tidak menyentuh ke situ. Mungkin mereka punya pemikiran ke situ, tapi ada lagi mungkin karena budgetnya juga tidak murah ya. Karena untuk membangun infrastruktur ya maksudnya di pinggir pantai itu tidak mudah juga. Kosnya juga tinggi ya. Kosnya juga cukup tinggi ya. Karena apalagi kalau tidak dimulai dari awal. Apalagi dari kota yang sudah jadi. Ini pertama untuk membersihkan pantai kan tidak gampang ya. Pertama apalagi rumah-rumah udah tumbuh di situ kan. Ini perlu mungkin dipindahkan. Untuk memindahkan rumah-rumah penduduk yang sudah ada di sepanjang pantai itu, ini tentu perlu biaya. Ya, selain biaya, perlu negosiasi yang baik kepada penduduk atau masyarakat yang ada di situ. Sehingga mungkin pemerintah daerah ini repot nih memindahkan penduduk yang sudah ada, sehingga akhirnya mereka membiarkan. Nah, kecuali atau ada juga yang sebetulnya sudah mulai membangun di kota yang lama mereka tidak sentuh lagi. Tapi mereka membangun di pinggiran baru ya, yang pengembangan kota. Nah, saya lihat di beberapa daerah itu di beberapa daerah pinggiran atau pelebaran pengembangan kota itu mereka sudah mulai menata daerah-daerah pinggir pantai dengan baik gitu. Jadi sudah ada beberapa kota-kota yang ada di Indonesia ini yang sudah seperti itu. Atau memang pada saat ada kota-kota yang lama ya, yang kebetulan dibangun pada zaman Belanda. Nah, Belanda kan bagus ya tata kotanya pada saat itu. Mereka membangun bagaimana pinggir pantai menjadi daerah yang bagus gitu. Nah, ini kemudian sudah ditata ulang oleh pemerintah daerah. Nah, dulu mungkin kumuh ya. Dari zaman Belanda bagus, bersih ya. Terus kemudian ya jadi kumuh ya, masyarakat banyak menduduki tempat tersebut. Kemudian pemerintah daerah kemudian membersihkan, memindahkan dengan baik dan lainnya sehingga dikembalikan dan bahkan diperindah. Saya pikir itu sudah hal yang bagus ya. Mungkin yang saya lihat seperti di Kota Makassar itu bagus ya, di Pantai Losari itu sudah bagus benar, itu waterfront city sudah benar-benar diperhatikan. Dan masyarakat umum bisa menikmati kan gitu. Terus saya baru akhir bulan lalu Desember saya ke Kota Manado. Manado juga sudah mulai bagus di pinggir waterfront city-nya. Sudah jadi tempat ini ditata dalam yang bagus ya, tidak ada kesan kumuh. Walaupun ada sebagian ya, tapi ini sebagian sudah lumayan ditata rapi ya. Dan di beberapa tempat di Kepulauan Riau ya, di Batam ya, juga sudah bagus ya. Tanjung Pinang memang pernah. Bintan ya Pak ya. Bintan ya. Jadi sudah mulai ada kesadaran, tapi memang masih banyak yang belum dikembangkan gitu. Karena mungkin kembali lagi ya, secara ekonomis tidak gampang. Dan berbiaya mahal ya untuk membangun itu. Mungkin pemerintah daerah lebih memilih mengembangkan kota atau wilayah ke daratan aja. Karena tidak terlalu mahal biayanya, dan tanah juga mungkin lebih gampang dibebaskan ya. Gitu. Ya memang gini Pak, miris memang ya, saya lihat di beberapa daerah seperti di Pantura ya Pak ya. Itu kan daerah ekonomis sebetulnya ya, karena di situ kan banyak nelayan, dan saya lihat perputarannya itu kelihatannya jalan Pak. Karena saya berhitung deh sedikit ya.
mereka menggunakan kapal-kapal kayu yang besar. Saya rasa itu harganya nggak murah loh. Mereka melakukan kegiatan nelayan ya, mereka bisa itu. Hanya saya lihat di situ miskin yang saya lihat itu bukan miskin di fisiknya, tapi lebih ke mentalnya mungkin ya Pak ya. Sampai akhirnya mereka nggak menata lingkungan gitu ya, dan lingkungannya jorok, kumuh gitu kan. Nah, artinya gini Pak, saya bisa bandingkan lagi dengan beberapa tempat, contoh misalnya kayak di ini yang bagus ya Pak ya, kayak di Singapura di Clarke Quay ya Pak ya. Itu kan kawasan lama itu Pak, kemudian pemerintah menata ulang, dicat lagi gitu. Nah, saya juga melihat sampel di kota Cirebon ya Pak ya. Di situ juga ada bekas pergudangan. Nah, sebetulnya Pak, kalau pemerintah kreatif nih, menurut saya kan itu bisa dijadikan potensi wisata. Oh iya, ya kan? bisa, betul. Nah, artinya wilayah-wilayah itu kan sebagai bagian dari potensi untuk penghasilan daerah. Iya. Nah, tapi Pak, yang saya ingin tanyakan, kalau kita kategorikan ke dalam blue economy, itu hanya lingkup ikan tangkap atau potensi laut dalam aja, atau memang sampai ke pinggirannya juga? Blue economy itu sampai ke pariwisatanya juga? Oh iya, kalau termasuk itu iya, juga. kalau menurut saya ya, menurut Iya. saya kan ini juga bisa bisa diperdebatkan juga ya. Iya, iya. Hal-hal yang berkaitan dengan laut dan lingkungan laut ya, berarti Iya. kan pantai dan pulau-pulau, Iya, itu bisa menghasilkan blue economy. iya. Karena ada relationnya atau Iya, hubungannya. betul. Jadi misalnya kalau di beberapa negara yang maju ya, misalnya kan, kalau namanya kota-kota pelabuhan atau pelabuhan kapal ikan, Iya, itu kan justru banyak dijadikan tempat sarana turis. iya. Misalnya kalau di Amerika di beberapa tempat itu kan menjadi fisherman wharf ya. Iya, Wharf, ya. iya. Jadi kebetulan saya pernah kuliah ambil master. Saya di California, Iya. di kota yang namanya Monterey Bay. Iya. Itu di situ dulu atau sampai sekarang itu sebetulnya kota nelayan di situ. Iya. Nah, di situ ada pelabuhan ikannya. Nah, ternyata pelabuhan ikannya itu kemudian selain menjadi pelabuhan kapal-kapal ikan, di situ menjadi tempat turis. Di mana tempat turis di situ ada restoran-restorannya Iya. yang ditata tempatnya. Iya. Makanya namanya Fisherman Wharf. Jadi suasananya kampung Jadi, nelayan. Suasana kampung nelayan, Iya. tapi ditata dengan baik sehingga turis-turis pada datang, Iya. baik turis lokal maupun turis Iya. mancanegara. Iya. Nah di situ kapal nelayannya juga tetap datang ke situ. Tapi mereka beraktivitas juga sebagai nelayan. Tetap ada masih beraktivitas. Bagus sekali. Dan di situ ada tempat pengolahan ikan kaleng di situ. Oh, iya. Yang store ya, walaupun tentu ada yang lama-lama dijadikan bangunan baru, tapi ada juga bangunan baru untuk perikanan. Iya. Jadi hasil ikan mereka tetap ada, dan di situ mereka bangun yang namanya akuarium. Akuarium Monterey Bay, Iya, akuarium ya. Terkenal situ Pak. Ya terkenal di situ. Jadi luar biasa ya, akuarium besar. Iya. Di situ akuarium banyak ikan-ikan segala macam ya. Jadi itu benar-benar menjadi daerah wisata. Ya. Iya. Dari kampung nelayan kemudian dikembangkan menjadi daerah wisata yang bernuansa kelautan dan bernuansa perikanan. Perikanan. Kita bisa makan ikan, makan seafood, macam-macam di situ restoran. Iya. Ya. Nah itu terus belum lagi kalau kita ke San Francisco, di situ ada Fisherman Wharf juga ya. Ada beberapa kota pantai di Amerika, ada di San Francisco, di Florida, ya. Terus bahkan di kalau ke arah New York ya. Itu jadi daerah pantai itu daerah yang sebetulnya jatuhnya jadi daerah mahal. Iya, iya. Ya, karena itu sudah menjadi pusat-pusat ekonomi. Iya, iya. Nah, pusat-pusat ekonomi ya ini kan tentu berkaitan dengan hasil yang ada di laut. Nah, kembali lagi misalnya di Monterey ya, itu ada wisata lautnya juga. Di situ kita bisa yang namanya ke tengah laut melihat ikan paus. Oh iya, atraksi jadi. Atraksi, jadi kita dengan kapal kecil ya, sebetulnya kapal nelayan bekas ya, atau di bos seperti kapal nelayan, menjadi kapal pesiar. Kita lihat ya, yang namanya melihat atraksi melihat ikan paus.
Nah memang kita agak ke tengah, kan itu daerahnya memang daerah perlintasan daerah ikan paus ya. Iya. Sehingga kita lihat, oh itu ada kayak air mancurnya kan, so itu ikan paus. Nah kita mulai mendekat gitu. Oh. Jadi itu apa? Ada nilai ekonomisnya gitu. Iya, iya. Nah jadi kalau kita bicara blue economy, ya sebetulnya ekonomi yang dihasilkan dari hasil yang ada di lautnya ya. Iya, iya. Kalau kita bicara laut ini kan memang laut yang lautan dan pinggir lautnya dan pulau-pulau yang ada di situ. Iya. Semua akan terintegrasi. Terkait. Itulah yang kemudian menyatu menjadi blue economy. Nah gini Pak, saya pernah ada satu kasus, dulu saya pernah tugas di Lampung ya Pak ya, tahun 2009 waktu itu. Ada satu pulau di dekat Bandar Lampung namanya Pulau Pasaran Pak. Di pulau itu banyak nelayan ikan teri. Ya. Dan ikan terinya hasilnya sangat tinggi dan bagus kualitasnya. Tapi kasus yang terjadi Pak, banyaknya mereka itu dibeli hasil terinya itu sama orang Jakarta dan di labelnya teri Medan. Ya. Nah, ini kan terkait dengan masalah hasil daerah ya Pak ya, artinya meningkatkan PAD mereka, tapi dengan branding yang berbeda gitu. Berarti kan ini terkait dengan kebijakan pemerintah semua ya Pak ya. Kalau saya lihat dari sisi ekonominya gitu, memang nelayan bisa hidup. Tapi ini sekali lagi gitu. Padahal saya lihat Pak potensinya, pulau itu bagus Pak. Ketika kita nyebrang dari Bandar Lampung itu jalan itu bagus dan pinggirnya ada rumah-rumah nelayan. Tapi ya memang masih menghadap ke belakang banyak. Dan itu kalau ditata itu menarik sekali loh Pak, apalagi kalau sore gitu ya dengan lampu-lampu gitu. Nah itu kan satu kasus saya bilang ya, bahwa di kita nih spot yang sangat menarik nih banyak gitu. Cuman belum tersentuh. Nah problemnya adalah gini Pak, sekarang kan baru pemilu ya Pak ya. Nanti sebentar lagi mungkin kita ganti kepala daerah, ganti anggota dewan segala macam, dan berarti itu orang baru. Nah, cara yang paling efektif Pak membangun pemikiran seperti ini atau membangun kualitas orang-orang yang mempunyai kepekaan terhadap ini, baiknya seperti apa Pak? Kan Bapak sebagai seorang akademisi mungkin bisa memberi gambaran bagaimana membangun sebuah mindset tentang maritim yang positif gitu Pak. Kalau saya lihat pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sudah sangat bagus dalam memperkenalkan aspek laut atau aspek maritim. Itu tentu kita masih sangat ingat jelas pada saat pemerintahan Presiden Joko Widodo yang pertama tahun 2014, ikon yang beliau tonjolkan adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Iya, saya ingat sekali itu. Ya kan itu. Betul. Terus kemudian ada yang namanya tol laut, kan, istilah tol laut. Nah, kemudian ada yang beliau sampaikan tentang nawacita, yang nuansa kelautannya juga sangat kencang ya. Betul. Jadi menurut saya sebetulnya ini tinggal diteruskan aja lagi. Ya, sudah banyak yang dibangun oleh pemerintah pada pemerintahan Joko Widodo ya. Dari tahun 2014 kemudian terpilih lagi 2019. Hanya memang kalau di 2014 sampai 2019 ini kan kenceng banget ya info-info tentang nawacita, tentang poros maritim Indonesia, tentang tol laut ya. Nah sementara di periode kedua di 2019 sampai 2024 ini agak meredup nih. Mohon maaf ya. Itu yang mau saya tanya justru Pak. Ini mohon maaf ini pendapat saya pribadi ya. Tapi ini bukan berarti pemerintah tidak memperhatikan lagi poros maritim dunia, nawacita dan tol laut. Ini sebetulnya sudah berjalan ya. Walaupun menurut saya sebagai orang yang banyak berkecimpungan di dunia kelautan atau maritim ini masih kurang kencang gitu. Tidak sesuai harapan saya pada saat awal. Tapi ini memang sudah terus berjalan gitu. Hanya mungkin pemerintah punya angle lain di dalam kebijakan, di dalam pembangunannya ya. Ada banyak hal yang positif ya di dalam pembangunan. Mungkin arahnya lebih ke arah infrastruktur, terus kemudian ekonomi lainnya, terus kemudian pembangunan IKN. Ini tentu ada kebijakan-kebijakan yang
oleh pemerintah sudah dipikirkan dengan baik ya. Hanya memang kalau ke depan ya, saya pikir pemerintah baru nanti saya nggak tahu siapa presidennya, tapi yang jelas kita harus menghormati dan menghargai siapapun nanti yang terpilih sebagai presiden. Presiden yang baru ini meneruskan kembali yang namanya nawacita, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan terus mengembangkan tol laut yang ada di Indonesia. Whatever the name ya, apapun namanya, tapi program ini harus terus dijalankan. Nah, terutama yang misalnya berkaitan dengan nawacita. Nawacita ini kan tentu berkaitan dengan masalah kemiskinan, masalah pangan, masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Ini harapan saya porsi untuk mengembangkan ke arah pembangunan di sektor maritim ini harus cukup serius ya. Serius gitu. Nah, untuk itu harapan saya adalah bahwa kementerian-kementerian yang nanti bersinggungan dengan unsur-unsur pembangunan di sektor kemaritiman dan kelautan ini harus benar-benar saling terintegrasi. Ya, jangan jalan sendiri-sendiri. Ya kan, karena saya masih ingat bahwa Presiden Jokowi menyampaikan bahwa visi misi yang harus dijalankan oleh kementerian-kementerian ini adalah visi misi presiden. Tidak ada lagi visi misi kementerian. Ya, kementerian itu tinggal menjalankan visi misi pemerintah. Nah, inilah harapan saya, keberlanjutan dari program menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tol laut, nawacita, ini harus dilanjutkan dan lebih dipahami dan dimengerti oleh pejabat negara. Ya kan, tentu ada planning A, planning B, planning C. Misalnya dari sisi infrastruktur, yang mana nih yang harus kita kembangkan, atau daerah-daerah mana yang harus kita kembangkan. Sebetulnya ada yang bagus ya, sudah ada yang bagus ya. Artinya misalnya pemberian dana untuk desa-desa. Dana desa ya. Dana desa ini ya itu sudah bagus. Hanya mungkin saran saya sih ditambah lagi ya. Khusus untuk itu ya. Khusus untuk ini terutama ya tentu ke desa-desa ini biar mereka bisa merapikan desa-desa itu. Desa-desa yang di pinggir laut dia rapikan lah infrastrukturnya, jalan-jalannya, terus dari berbagai macam segi ya. Kalau desa-desa yang di pegunungan atau yang di daerah pertanian juga ya jalur-jalur jalan-jalan untuk ke daerah-daerah pertanian itu harus diperbaiki sehingga lahan-lahan yang di gunung-gunung itu juga walaupun bisa hasil-hasil yang ada di tengah gunung atau di tengah sawah itu mudah diangkut, mudah diakses ya. Nah, termasuk juga di laut, di pinggir laut. Nah, desa-desa di pulau-pulau tertentu harus juga dibangun infrastrukturnya agar masyarakat di pulau-pulau itu juga punya akses ke daratan yang lebih besar. Nah kan misalnya di pulau, contoh yang paling dekat di Jakarta lah. Jakarta kan ada Kepulauan Seribu nih. Ada sekian pulau. Nah kan di Pulau Seribu di mana di situ banyak masyarakat kan ada di situ kan tinggal. Nah harapan saya di pulau-pulau yang banyak masyarakat itu dibangunlah pelabuhan yang baik, ya agar masyarakat di situ, termasuk juga di kota Jakarta sendiri, itu dibangun lagi pelabuhan-pelabuhan yang khusus untuk adanya transportasi yang menghubungkan dari kota Jakarta ke pulau-pulau itu. Sehingga masyarakat di Kepulauan Seribu ini itu tidak merasa terasingkan gitu atau terpisahkan dari kota Jakarta. Seolah-olah kayak terpisah gitu ya. Seolah-olah terpisah karena akses transportasi laut dari pelabuhan di Jakarta ke beberapa pulau di Kepulauan Seribu ini sudah ada. Cuma menurut saya sangat menyedihkan sebetulnya. Pelabuhannya sangat menyedihkan. Ya, baik di pulau-pulau maupun di kota Jakarta sendiri. Aduh,
agak kumuh tuh saya lihat di kota Jakartanya ya, dekat apa. Nah, kapal-kapalnya juga ya kurang bagus gitu loh. Betul. Nah, ini yang harusnya diperbaiki gitu loh. Iya, iya. Ya kan, ini di kota Jakarta aja begitu, apalagi di daerah. Daerah. Ya kan? Iya, iya. Nah, sarana prasarana ini saya pikir harus dikembangkan, Betul. termasuk hal-hal yang bernilai ekonomis. Nah, terkait tadi ekonomis Pak, Ya. ini barusan saya terpikir. Tadi kan Bapak bicara dana desa ya Pak ya. Kan seharusnya nih kalau kita lihat dalam kerangka kekinian. Seharusnya menurut kita ya. Iya betul. Nggak apa-apa. Karena seharusnya menurut mereka beda juga. Pasti mungkin Atau beda ya. orang lain kan bisa. Tapi kan nantinya kita memandang dari kita yang punya perhatian ya Pak Ya, terhadap betul. maritim. Tadi waktu Pak Mamahit bilang dana desa, ini kan kita punya BUMDes Pak. Ya. BUMDes itu kan profesional harusnya ya, dia mengelola menjadi bisnis kan. Nah, mungkin saya nggak tahu ya apakah ada satu teknis untuk menjadi shareholder di situ, penduduk masyarakat gitu ya, dengan ada kepemilikan saham ataupun apa dengan cara mempermudah. Dengan mereka memiliki, pasti kan mereka akan serius ya Pak ya, terutama masyarakat pinggiran lah. Contoh misalnya di daerah Pantura ya Pak ya, yang kita sampai sekarang ini kita tahu bahwa itu salah satu titik rawan kemiskinan yang tertinggi gitu. Kantong kemiskinan banyak di daerah-daerah pesisir pantai. Pesisir pantai kan. Nah, itu kan sangat miris Pak. Tadi saya bilang kenapa di Amerika kok bisa luar biasa, di Belanda misalnya ya. Nah, harusnya kan sudah berpikir ke sana. Dan kenapa tadi saya berpikir begini juga Pak? Ini terkait dengan kondisi sekarang ya. Saya cukup mengamati lah. Contoh di tahun 2007 ya, ketika Shinzo Abe mengangkat masalah Indo-Pasifik ya Pak ya. Kemudian di 2011 ketika Obama menarik pasukan dari Afghanistan, kemudian mereka membuat perhatian yang besar ke daerah yang sama. Ya saya tahu lah itu untuk mengantisipasi ekspansi Cina, atau mereka juga merasa khawatir dengan perkembangan Cina yang sangat pesat gitu ya. Kemudian di tahun 2013 Xi Jinping juga pernah mengangkat masalah Silk Road gitu ya. Dan itu kan terkait dengan Marshall Plan juga kan, itu setipe lah, artinya jalan itu adalah jalan strategis yang pasti melewati Indonesia gitu Pak. Nah, pertanyaan saya, ini kita nggak bisa berhitung waktu kan Pak? Ini cepat, dan saya nggak bilang lambat loh Pak, ini cepat pasti mereka sudah mulai masuk. Sementara SDM kita sangat lemah yang terkait dengan masalah-masalah kemaritiman gitu ya Pak ya. Nah, sebagai masyarakat nih Pak, kan kita nggak tahu ya anak-anak kita gitu ya, mereka mau ujung-ujungnya kemana lah dalam pendidikan atau berkarir. Tapi mungkin ada nggak Pak gambaran untuk membentuk anak-anak atau pribadi-pribadi yang mempunyai kepedulian terhadap wilayahnya, negaranya gitu. Pasti terkait dengan maritim juga kan. Ini sebagai basic gitu Pak, kan ya artinya dengan visi Pak Mamahit sebagai mantan rektor ya Pak ya, tentunya kan punya penilaian dari sisi akademis dan juga secara psikologis, tahulah bagaimana perkembangan anak-anak muda ini dalam visinya, kemudian dalam menempatkan diri dan lingkungannya gitu Pak. Kira-kira gimana tuh Pak? Yang saya lihat atau saya perhatikan di sini adalah bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus punya pemahaman yang jelas bahwa mereka adalah bangsa Indonesia, jati diri mereka adalah bangsa Indonesia, warga negara Republik Indonesia, dan mereka wajib bela negara. Jadi kesadaran untuk bela negara, ini penting ya. Apa sih bela negara? Salah satu aspek yang penting kenapa kita harus bela negara kita adalah karena kita cinta negara kita. Jadi seseorang atau sesuatu yang kita cintai, kan biasanya kita harus mempertahankan, punya perasaan untuk mempertahankan. Barang kita mau diambil orang, kita pertahankan, ya kan? Kita bela barang ini agar tidak diambil orang lain kan, gitu kan? Terus kemudian orang yang kita sayangi, yang apa kan, kita juga wajib membela orang-orang yang kita sayangi agar tidak terancam atau terganggu kan? Nah sama, kita bangsa Indonesia harus benar-benar memiliki perasaan, memiliki bangsa sebagai bangsa Indonesia, negara Indonesia. Artinya kita wajib bela negara. Dan sebetulnya kewajiban untuk bela negara ini sudah ada di Undang-Undang Dasar 45 dan turunannya. Gitu. Nah sekarang kenapa sih kita harus bela negara? Nah ini yang seringkali tidak terlalu diperhatikan gitu loh.
Padahal setiap warga negara Republik Indonesia wajib bela negara, apapun profesinya. Jadi yang bela negara itu bukan hanya tentara, bukan hanya aparat, polisian, dan lain sebagainya, semuanya, ya, mau yang dokter, mau yang insinyur, mau yang pengusaha, dia wajib punya kewajiban untuk membela negara. Ada aturannya, ada undang-undangnya, ya. Nah, ini sebetulnya dasarnya dulu. Dari dasarnya itu, baru kita melihat kondisi yang ada saat ini, misalnya, bagaimana situasi Indonesia. Bagaimana secara politik kita, politik luar negeri kita bagaimana? Ya kan, politik nasional seperti apa? Nah, kalau kita politik nasional tentu kita ada sekuens atau ada tahapan-tahapan. Ya, misalnya saat ini kita melaksanakan pemilihan presiden, pemilihan calon legislatif, dan nanti pemilihan kepala daerah. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang berkaitan dengan situasi politik nasional. Ya kan? Nah, kita harus benar-benar menjaga agar situasi perpolitikan nasional ini benar-benar kondusif, berjalan dengan aman. Ya, siapapun nanti yang terpilih, ya, menjadi pimpinan negara, menjadi presiden Republik Indonesia dan wakil presiden, ini harus benar-benar kita hormati, kita hargai, ya. Selama kita sepakat bahwa yang terpilih ini adalah Presiden Republik Indonesia, gitu. Nah, termasuk juga calon anggota legislatif yang nanti terpilih, ya kan? Nanti bagaimana kebijakan mereka, bagaimana undang-undang nanti mereka rumuskan, atau ada undang-undang yang baru, atau ada undang-undang yang direvisi atau disempurnakan. Nah, ini mereka harus benar-benar memikirkan ke depan Indonesia seperti apa. Termasuk juga nanti kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, ini juga sudah harus memiliki pemahaman yang sama sebetulnya, bahwa nanti di tahun 2045 kita benar-benar menjadikan bahwa 100 tahun kemerdekaan Indonesia adalah tahun emasnya Indonesia. Ya, nah kita harus punya kesamaan visi itu. Masih sekian tahun lagi, ya, sekarang tahun 2024. Ya, berarti di tahun 2045 berarti kira-kira 21 tahun lagi, ya. Nah, ini jalan yang kita tempuh selama 21 tahun ini harus benar-benar nanti hasilnya adalah Indonesia emas. Jangan salah jalan nih. Nah, ini kan harus terintegrasi program pembangunannya, pemahamannya harus sama. Nah, disinilah kita untuk mencapai tahun Indonesia emas. Ini kan kita berkaitan dengan kondisi yang ada di luar Indonesia. Nah, ini yang berkaitan dengan geopolitik. Akan ada pihak-pihak tertentu dari luar yang mungkin tidak senang, tidak senang Indonesia jadi sukses benar di tahun 2045. Artinya mereka mencoba menggagalkan Indonesia emas tahun 2045 ini benar bisa berhasil. Ya, ada saja seperti itu kan. Kita nggak tahu siapa negaranya. Tinggal aja nanti kita cek, kita buat evaluasi, kan kita evaluasi, kita pelajari, ya kan kita buat analisa terhadap perkembangan situasi yang ada. Nah, dari geopolitik yang ada, kita juga melihat bahwa memang saat ini di kawasan kita ada dua kelompok besar, kan, adalah kelompok yang berpihak kepada Amerika Serikat, ada yang kepada China, ya kan, dan kawan-kawannya, kan, ya kan. Nah, ini kita harus benar-benar menjaga hubungan dengan baik terhadap dua pihak ini. Polisi kita atau kebijakan luar negeri kita harus benar-benar tegas, dan saya pikir Indonesia pasti akan tetap sesuai jalurnya bahwa kita adalah non-blok, kita netral, nah kan, tidak berpihak ke kanan atau ke kiri. Manakala memang kadang-kadang terlihat bahwa kita kadang-kadang ke kanan, ke Amerika atau ke kiri, itu kan ada kondisi-kondisi yang sifatnya sebentar, situasional, ya. Situasional. Mungkin misalnya cenderung dilihat dari sisi sebetulnya ini sudah berkaitan dengan geoekonomi. Karena kepentingan ekonomi, kan, gitu. Ya kan.
ekonomi sekarang ini memang yang sangat berperan nih saat ini. Karena ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, ya, pertumbuhan nasional. Karena pertumbuhan ekonomi ini berkaitan dengan kesejahteraan bangsa, kesejahteraan masyarakat kan gitu. Ya, nah ini saya pikir kita harus benar-benar from time to time, dari waktu ke waktu mengevaluasi perkembangan yang ada di luar negeri. Bagaimana tren China sekarang dengan program Belt and Road Initiative mereka? Ya kan, saya mendengar juga atau membaca ada perubahan-perubahan kebijakan yang ada di China terhadap misalnya bagaimana mereka mengizinkan atau kebijakan mereka kepada perusahaan-perusahaan dari China untuk berinvestasi di luar negeri. Ada batasan-batasan tertentu atau aturan-aturan tertentu sehingga tidak sembarangan ya perusahaan China melakukan investasi di luar China. Nah ini tentu terkait dengan kebijakan mereka. Kenapa alasan mereka? Ya pasti mereka punya alasan sendiri. Atau jangan terlalu ekspansif, atau bahaya juga, atau mungkin masalah keuangan negara juga kalau terlalu banyak yang keluar, dan mungkin mengganggu sistem keuangan di negara mereka, gitu kan? Atau terkait politik internasional juga. Itu juga bisa terkait dengan politik internasional. Jadi ini China juga akan memikirkan, mengevaluasi kebijakan ekonomi mereka dan politik mereka dikaitkan dengan kebijakan dalam negeri mereka. Karena mereka tentu hampir sama dengan sebuah negara. Yang paling penting adalah kepentingan negara. Jadi kepentingan negara masing-masing kan. Dan national interest mereka apa? Nah kita juga yang kita utamakan adalah national interest kita. Kepentingan kita. Ya kan? Kenapa kita membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ya kan ada interest kita kan, national interest kita kan, itu di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 lah kan, itulah adalah national interest kita. Nah, melindungi segenap limpah darah, bangsa Indonesia, mencerdaskan bangsa, ikut serta di dalam perdamaian dunia, kurang lebih itulah yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah ini harus menjadi patokan utama bagi kita, dikaitkan dengan perkembangan yang ada di luar negeri. Jadi secara geopolitik internal kita lihat dikaitkan dengan eksternal kita. Ada kepentingan-kepentingan. Jangan sampai misalnya kejadian perang di Rusia, terus kemudian efeknya berdampak berat kepada kita. Artinya kita kurang waspada dong nih. Ya kan? Apa? Pertama, jangan sampai berdampak kepada geopolitik kita. Ada keberpihakan di negara kita kepada negara-negara tertentu yang terlibat peperangan kan gitu kan. Jangan sampai juga misalnya masalah di Timur Tengah kemudian berdampak kepada internal kita. Padahal jauh, misalnya masalah di Israel dengan Palestina, ya kan. Kejadiannya di sana kok di kita jadi ricuh antar bangsa gitu kan. Internal kita ribut nih. Ya kan? Harusnya kita memang ikut serta di dalam perdamaian dunia. Artinya kita bagaimana caranya kita ikut mendamaikan mereka dengan polisi-polisi, kebijakan-kebijakan yang baik gitu, ya kan? Jangan gara-gara di luar kita di dalam kacau nih, ribut nih, ya kan? Antara bangsa saling pro, ada pro Israel, pro Palestina, pro Hamas, saling gontok-gontok kan? Kan negara lain tepuk tangan, gitu kan? Yang ini negara kita kacau kan? Gitu kan? Nah ini kita nggak boleh, harus seperti itu. Harus kita jaga. Artinya di sini kita benar-benar secara geopolitik kepentingan internal kita itu yang harus utama, tapi kita tetap waspada terhadap lingkungan yang terjadi. Bukan hanya di kawasan Asia Pasifik, tapi dunia. Nah Pak, tadi barusan yang saya tangkap ya salah satu contoh tadi ada kejadian di luar terdampak di dalam. Pasti nggak terlepas dari masalah asymmetric warfare ya, perang asimetris. Pasti. Nah, yang saya pengen tahu nih Pak, kalau Pak Mamahit dulu sebagai kepala Bakamla, tentunya bisa menjelaskan di sana di laut itu terjadi nggak perang asimetris. Kalau di darat kan kita tahu ya ada hoax, ada adu domba. Nah, dalam hamparan laut ini Pak, bentuk perang asimetrisnya seperti apa? Ya gini ya, kalau kita bicara mungkin Bakamla itu kita agak berbeda dengan
kalau kita bicara tentang angkatan laut. Iya, iya. Kalau angkatan laut di sini kita lebih menyeluruh ya. Misalnya kita bicara tentang bagaimana sistem pertahanan laut Indonesia dari dalam aspek pertahanan. Tapi juga kita juga sebagai alat keamanan ya. Karena kalau di angkatan laut itu kan kita punya yang namanya fungsi. Ada 3 fungsi kita ya. Fungsi pertahanan laut ya. Artinya fungsi perang terus kemudian fungsi yang kita bilang adalah polisional untuk menghadapi gangguan keamanan di laut, dan fungsi diplomasi diplomatic function. Nah, kenapa sebabnya kapal-kapal kita sering keluar negeri ya kan, mau hibah. Nah, ini adalah diplomatic function. Nah, kalau dari aspek pertahanan, jelas ini tugas utama dari angkatan laut. Kalau Bakamla adalah fungsi utamanya untuk keamanan laut. Ya. Tapi nantinya dengan aturan-aturan yang akan dibuat bahwa Bakamla ini juga menjadi fungsi militer atau kekuatan cadangan pada saat diperlukan. Itu kurang lebih. Nah, kalau kita bicara perang asimetris tadi. Perang asimetris ini tentu kita akan melihat dari aspek-aspek laut kita, wilayah laut kita, terutama di wilayah perbatasan, di mana yang ada atau berpotensi rawan, atau ada tingkat kerawanan tertentu. Nah, di sini tentu ada yang berkaitan, oke lah kalau kita asumsikan sebagai asymmetric warfare ya. Misalnya gini, saat ini cenderung negara-negara membentuk Coast Guard ya. Karena mereka menghindari peperangan langsung yang berkaitan dengan perang laut. Contohnya, misalnya China itu membentuk China Coast Guard kurang lebih tahun 2013. Sementara Indonesia 2014 dibentuk Bakamla. Nah, waktu itu China, kenapa dia membentuk China Coast Guard? Itu karena mereka ada sebetulnya masalah perbatasan dengan Jepang dan dengan Vietnam. Sebelum China Coast Guard dibentuk, itu misalnya ada konflik perbatasan dengan Jepang, terutama konflik perbatasan ini biasanya berkaitan dengan kapal-kapal nelayan ya. Misalnya kapal nelayan Jepang masuk ke daerah konflik yang China bilang ini daerahnya China, tapi Jepang bilang ini daerahnya Jepang. Atau kapal nelayan China masuk ke wilayah sengketa, Jepang bilang, wah ini udah masuk ke wilayah Jepang, sementara China bilang, oh belum, ini daerah mereka. Nah, pada saat terjadi kegentingan gitu, China mengirim kapal perang, China Navy-nya kapal perang. Jepang mengirim kapal Coast Guard, ya kan? Artinya ini beda fungsi. Jepang menganggap ini masalah keamanan. Jadi kalau masalah keamanan nggak perlu kirim kapal perang. China walaupun berpikir bahwa ini masalah keamanan juga, tapi yang dikirim kapal perang. Pertahanan ya. Jadi ini sudah mengancam secara militer kan gitu. Nah, akhirnya yang sering dikomplain atau secara dunia internasional ini dibilang bahwa China ngajak-ngajak perang nih. Ya kan gitu kan? Karena dia kirim kapal perang. Padahal hanya untuk mengatasi masalah konflik nelayan. Ya kan? Akhirnya China berpikir, wah berarti saya harus membentuk China Coast Guard. Sehingga kemudian setelah China membentuk China Coast Guard, pada saat ada masalah, Jepang mengirim Coast Guard, China mengirim Coast Guard. Jadi akhirnya konfliknya ini sebetulnya hanya masalah konflik keamanan. Bisa diredam gitu. Bisa diredam. Nah, dia tense-nya menurun.
bukan tens militer. Kan gitu kan? Iya betul. Nah ini tentu terjadi semacam asymmetric warfare ya kalau kita bicara gitu ya. Nah termasuk juga sama waktu China dengan Vietnam nih. Ada konflik perbatasan sampai sekarang ini kan. China mengirim angkatan laut China, Vietnam mengirim Vietnam Coast Guard. Yang dikomplain secara internasional, China kamu kok mau kirim kapal perang, berarti kamu mau ngajak perang kan gitu kan. Nah akhirnya karena kasus-kasus seperti ini, informasinya ya bahwa akhirnya udah China bikin China Coast Guard agar meredam tensi. Nah memang agak berbeda sekarang dengan masalah di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan, kepentingan mulai dari geopolitik, geoekonomi, dan geostrateginya China ini sudah bercampur nih. Karena mereka ada kepentingan. Cukup kompleks itu ya? Cukup kompleks, jadi terutama di pulau-pulau di Kepulauan Spratly dan Paracel ini tidak gampang ya untuk diselesaikan karena China ini sangat punya kepentingan yang besar. Sementara negara-negara lain di kawasan juga punya kepentingan yang besar. Belum lagi Amerika juga mempunyai kepentingan untuk yang katanya menjaga kestabilan situasi di sana, keamanan ya. Dan ini memang tantangan ke depannya, tantangan ke depan bagi negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia. Kalau sebelumnya Indonesia menganggap kita negara atau yang istilahnya non-claimant ya, negara yang tidak ada kaitan langsung berkaitan dengan klaim batas wilayah laut. Tapi dengan adanya ketidaktegasan dari pemerintah China untuk menjelaskan atau menyampaikan di mana sih lintang bujur dari yang mereka sebutkan sebagai 9 dot line atau 9 dash line Bahkan baru-baru ini ya tahun lalu mereka infonya mendeklarasikan adanya 10 dash line, 10 dot line. Wah ini tapi mereka tidak pernah menyatakan di mana titik-titiknya atau lintang bujurnya. Melebar nih. Yang akhirnya kita menduga-duga kan. Walaupun sebetulnya pernah kita temukan peta dari mereka. Kita pernah temukan peta yang versi China. Itu memang benar-benar beririsan dengan ZE Indonesia. Dengan luas yang cukup luas ya. Nah ini sebetulnya ada potensi konflik kita kalau kedua belah pihak tidak menyelesaikan dengan baik. Nggak ada sepakat ya? Nggak ada kesepakatan. Karena secara aturan internasional ya sesuai kalau yang kita pedomani adalah aturan PBB ya, aturan internasional. Yaitu United Nations Convention Law of the Sea atau UNCLOS 82 itu menjadi pedoman kita bahwa kita punya batas laut mulai teritorial, zona tambahan dan ZEE, zona ekonomi eksklusif sampai 200 nautical mile ya kan, di utara Natuna. Nah itu yang kalau kita coba membuat posisi lintang bujur dari 9 dot line atau kemudian mereka sampaikan 10 dot line. Ini benar-benar beririsan dengan ZTE Indonesia. Wah. Walaupun pada saat pertemuan yang saya dengar lalu sih saya pernah ikut, tapi pada saat pertemuan dengan mereka alasan mereka menyampaikan bahwa tidak ada masalah antara Indonesia dengan China. Kalau mereka menyatakan seperti itu, kita kan langsung berasumsi bahwa oke, kalau gitu titik-titik lintang bujur yang disebutkan sebagai 9 dot line atau kemudian 10 dot line itu berarti di luar ZEE kita ya.
tapi mereka tidak bilang iya atau tidak gitu loh. Nah kan jadi ngambang gitu. Iya, iya. Akhirnya ya sudah, kita juga tentu mempunyai posisi ya, yang kita bilang oke, artinya kita berasumsikan bahwa Anda garis-garisnya titik-titik atau garis-garis 10 garis-garis itu adalah di luar zeta kita. Ya. Oke, gitu. Jadi kurang lebih begitu posisi kita pada posisi China. Tapi kalau kemudian suatu saat China bilang, oh di sini, wah ini tentu akan timbul permasalahan apa yang ada reaksi lagi dari kita ya Pak ya. Pasti. Nah ini tentu ya harus ada semacam strategi dari kita untuk melaksanakan asymmetric warfare juga. Nah itu Pak, itu memang yang selalu saya pikirkan ya Pak ya. Karena di mana-mana kan sekarang. Ya karena misalnya mereka mengirim kapal-kapal nelayan mereka. Iya. Atau kemudian yang mereka katakan kapal-kapal tertentu yang mendekat nelayan mereka ya. Betul. Apa istilahnya pasukan cadangan atau apalah gitu. Nah ini kan kita juga harus menyikapi ini kan. Iya. Menyikapi ini. Nah ini ya tantangan ke depan juga bagi kita untuk menyiapkan diri. Ya. Paling tidak kan kita sekarang pemerintah sudah membentuk yang namanya kekuatan cadangan ya. Iya. Kan kalau kita bicara pertahanan negara ada 3 komponen. Iya. Di Indonesia yaitu komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Nah untuk komponen utama di dalam pertahanan negara ada TNI. Iya. Ya kan? Nah komponen cadangan adalah rakyat terlatih. Iya. Nah Indonesia sudah membentuk atau menyiapkan namanya komponen cadangan ini, walaupun belum banyak ya. Belum banyak. Sudah 2 tahun lalu sudah dibentuk oleh atau diresmikan oleh Presiden Jokowi. Saya pikir ini perlu dipertegas lagi bahwa komponen cadangan ini, terutama yang berkaitan dengan aspek laut atau maritim, ini siapa saja dan bagaimana mereka disiapkan. Saya pikir ini, jadi bukan hanya sekedar latihan dasar militer, kemudian sekian training ya, basic militer, kemudian mereka diresmikan. Jadi komponen cadangan kita. Tapi harusnya ini juga lebih disiapkan lagi per matra. Jadi kalau mereka menjadi komponen cadangan yang berkaitan dengan matra darat, maka mereka bagaimana nih disiapkan menjadi kekuatan cadangan matra darat. Kalau matra laut bagaimana, matra udara bagaimana. Nah ini harus ada kelanjutan untuk persiapan itu. Betul. Itu sih. Menarik sekali sih Pak. Jadi tapi gini Pak, saya sih memang sudah melihat ya, artinya gelagat dari negara-negara tetangga kita lah. Salah satu contoh mungkin pernah ingat Pak, Operasi Aru dulu kan ada kapal-kapal kayu yang dari Thailand, labelnya Jakarta tapi motornya itu 500 PK gitu Pak, pakai 2 gitu kan. Ya kita harusnya mulai aware dong dengan tampilan-tampilan seperti itu kan, berarti ada sesuatu yang terselubung. Nah, yang berarti yang harus kita bangun ke depan itu kan tadi Pak, mungkin salah satunya Komcat yang memang lebih spesifik ya ke arah maritim, kan. Nah sekarang ini Pak, sebagai seorang senior ya Pak ya, harapannya apa sih Pak tentang Indonesia ke depan ini, khususnya untuk masalah kelautan ini? Ya harapan saya sebetulnya menjadikan Indonesia negara yang memang benar-benar kuat ya, disegani oleh kawan dan lawan kita. Pertama di bidang kekuatan maritim ya. Kalau kita bicara kekuatan atau kekuatan laut lah ya, agak ambigu ya. Kekuatan maritim apa kekuatan laut ya? Ya ini nanti kita rumuskan ke depan. Tapi yang jelas kekuatan ini harus benar-benar bisa menjaga lautan kita. Ya mulai dari yang terluar yaitu batas-batas zona ekonomi eksklusif. Sampai tentunya ke laut teritorial kita dan pantai kita. Nah ini harus benar-benar kita siapkan kekuatan pertahanannya dan tentu keamanannya. Ya itu kalau dari aspek pertahanan dan keamanan.
kalau dari aspek ke pemanfaatan ekonomi, sebenarnya saya concern sekali dengan aspek pemanfaatan potensi ekonomi yang ada di laut kita. Karena kalau misalnya setiap tahun potensi lautnya itu kurang lebih 2.000 triliun, wah luar biasa sekali. Ini untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, ya kan, gitu kan. Nah, selain itu saya sih berharap ya bahwa masalah lingkungan hidup kelautan ini harus benar-benar dijaga. Karena kalau kita bicara lingkungan hidup ini berkaitan dengan sebetulnya yang penting adalah bagaimana udara di dunia ini oksigennya cukup. Ya kan? Nah, sumber oksigen yang paling besar di dunia ini adalah berasal dari laut. Kenapa dari laut? Bukan dari hutan-hutan yang ada. Ya memang secara alamiah begitu. Yaitu dari plankton-plankton yang ada di laut, itu sebetulnya merupakan sumber oksigen yang terbesar di dunia ini. Ya, baru kemudian diikuti oleh tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, hutan-hutan. Ya. Nah, kalau hutan di daratan semakin habis, semakin hilang, ini saja sudah menimbulkan pemanasan bumi ya. Apalagi kalau terjadi pencemaran di laut, ya kan, itu plankton-plankton pada mati, rumput laut dan lain sebagainya pada mati. Ini benar-benar musibah bagi dunia, bukan hanya musibah bagi Indonesia tapi dunia, karena otomatis mereka tidak bisa memproduksi oksigen lagi. Itu yang paling besar ya, gitu. Tapi kalau ada skala lebih kecil lagi, ya tentu kita harus menjaga lingkungan hidup kita dari pencemaran, karena sumber daya untuk makanan di laut ini luar biasa. Ya, mulai dari ikan-ikan, makhluk hidup yang ada yang bisa kita makan di situ. Ada udang, ada lobster, ya, ada cumi-cumi, termasuk rumput laut juga, ya. Terus di situ ada biota laut yang harus kita jaga, sehingga ini sangat urgent bagi kita untuk menjaga kelautan. Saat ini kan tadi di awal kan kita bicara bahwa laut kita ini jadi ruang belakang dari rumah. Artinya ruang belakang ya sama aja kalau kita bilang tempat sampah. Nah, kan? Itu plastik di dunia ini saat ini ya, saya pernah lihat di televisi, menurut perhitungan bahwa luasan barang-barang plastik di dunia ini sudah sama atau bahkan lebih luas dari Greenland. Tahu kan Greenland? Greenland. Itu padahal Greenland itu salah satu pulau atau bisa dikatakan pulau terbesar di dunia. Jadi ini juga harus menjadi perhatian kita. Bahwa sampah-sampah, terutama sampah plastik dan lain-lain ini harus kita yang bersihkan, dan kita tidak boleh lagi membuang sampah sembarangan, karena betul-betul sangat merusak lingkungan laut. Ya, saya masih melihat beberapa kapal ya, kalau mereka membuang sampah itu buangnya ke laut. Ya, misalnya ya sampah, gampang aja sebelum masuk ke pelabuhan mereka buang ke laut ya. Memang kapal jadi bersih ya, nggak perlu buang sampahnya di daratan, tapi akhirnya kan laut tercemar. Belum lagi di Indonesia ini concern atau perhatian terhadap tumpahan minyak ini juga belum terlalu banyak perhatian. Ya, kita lihat di pelabuhan-pelabuhan masih banyak tumpahan minyak. Nah, ini harus menjadi perhatian dari pejabat-pejabat di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang ada. Bahwa mereka harus tegas lah bahwa tumpahan minyak dari kapal itu harus
diberikan sanksi yang tegas, sehingga tidak sembarangan aja bocor atau apa itu. Jadi belum yang lain ya, termasuk juga sampah-sampah dari sungai-sungai yang ada. Ini harus, karena dari sungai kan mengalirnya ke laut. Nah, banyak sampah-sampah dari daratan ini akhirnya mencemari laut. Nah, belum lagi kalau kita lihat di beberapa tempat tambang-tambang tertentu di pulau-pulau tertentu itu justru mencemari laut, sehingga merusak lingkungan hidup yang ada, sehingga ikan-ikan juga tidak bisa hidup. Bukan hanya ikan, banyak makhluk hidup di laut juga terganggu jadinya. Terganggu. Di beberapa daerah karena pencemaran laut mengakibatkan masyarakat yang biasanya menangkap ikan atau masyarakat nelayan ini sudah semakin susah mendapatkan ikan. Mereka harus jauh lagi ke tengah laut baru bisa dapat ikan atau pindah ke daerah lain. Nah, ini kan kerawanan-kerawanan yang harus kita segera selesaikan. Ya, pertama yang masalah yang ada harus kita selesaikan agar tidak berkelanjutan. Yang kedua harus kita antisipasi agar tidak terjadi lagi di tempat-tempat lain. Dan ya saya berharap bahwa laut ini benar-benar menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat. Banyak yang bisa didapat dari laut ini untuk sumber kehidupan masyarakat. Jadi bukan hanya nelayan ya, nelayan itu hanya salah satu aspeknya. Kan ada nelayannya, ada transportasi laut, ya kan, perhubungan laut. Dan dari perhubungan laut ini kan ada pelabuhan-pelabuhan, di mana di situ adalah sumber pergerakan ekonomi. Ada nelayannya juga, nelayan menangkap ikan, ikannya bisa dikonsumsi oleh masyarakat, bahkan bisa diekspor ya. Dan di pelabuhan-pelabuhan perikanan ini juga bisa dijadikan semacam tempat wisata, tempat hiburan, tempat restoran-restoran untuk seafood ya, sehingga semua yang terkait dengan itu bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Sehingga daerah-daerah di situ juga pergerakan pendapatan daerahnya juga akan meningkat. Nah, kurang lebih begitu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara laut atau maritim ini sebetulnya cukup kompleks ya. Tapi sebetulnya bisa juga kita simpelkan dengan membuat prioritas-prioritas apa yang akan kita kembangkan. Karena tapi ini juga perlu ada sinergitas. Jadi visi misi presiden sudah sangat jelas, seperti pemerintahan Joko Widodo periode 2014 sampai 2019. Visi misi presiden ini harus dijabarkan dengan baik oleh kementerian-kementerian atau lembaga yang terkait di bawahnya, agar program Indonesia sebagai poros maritim dunia atau laut dan hal-hal yang berkaitan dengan nawacita ini terus ada kelanjutan. Kalau ini benar-benar dimaksimumkan, dipercepat atau diperlebar lagi konsepnya, maka saya yakin Indonesia emas di tahun 2045 itu akan tercapai. Tapi kuncinya satu lagi nih, sumber daya manusianya harusnya. Jadi boleh kita bicara tentang pembangunan A, pembangunan B, infrastruktur, ya kan, pariwisata, transportasi. Ini kan tidak akan bisa jalan tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang baik. Nah, tidak sembarang untuk menghasilkan sumber daya manusia ini, karena mereka juga harus mempunyai skill yang baik, mempunyai pendidikan yang baik untuk mengelola semua yang ada yang kita bicarakan tadi. Baik Pak, terima kasih banyak. Wah, luar biasa nih. Ya, itu kita hanya sekedar ngomong-ngomong, pikiran. Tapi sangat menginspirasi Pak, karena kita semua butuh Pak pemikiran seperti ini, apalagi untuk generasi mudanya ya Pak ya. Jadi terima kasih banyak ini Pak, Bapak
paparannya juga luar biasa, dan ini kan mengingatkan lagi orang Pak, selama ini mungkin banyak yang terlupakan ya tentang masalah kemaritiman ini, padahal kemaritiman ini kan potensi yang sangat besar gitu Pak. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Mamahit. Iya, jadi kita sih harus ingat kembali kepada jati diri kita sebagai manusia Indonesia, sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, bahwa sumber daya manusia Indonesia ini luar biasa sekali. Kurang lebih 270 jutaan lebih ya, kurang lebih ya, hampir mendekati 2.800 juta. Ini sebetulnya sangat powerful sekali ya, karena ini kekuatan bagi kita sebetulnya. Kekuatan manusia ya. Manusia ini bisa menjadi kekuatan memberikan inspirasi, kemudian melaksanakan karya-karya yang luar biasa. Kalau benar-benar disiapkan dengan baik dan di manage secara terstruktur, terencana dan profesional, agar mereka benar-benar bisa menghasilkan nilai positif. Tapi kalau manusia yang banyak ini, mohon maaf, tingkat pendidikannya rendah, mereka tidak mempunyai pendidikan yang baik, apalagi tidak memiliki kesehatan jiwa, fisik dan jiwa ya yang baik, maka mereka akan menjadi beban. Beban ya. Nah, jangan sampai banyaknya manusia Indonesia ini menjadi beban nasional. Tapi harusnya ini menjadi sesuatu yang positif yang memberikan benefit bagi Indonesia. Nah, untuk itu saya berharap bahwa pembangunan sumber daya manusia ini benar-benar harus diperhatikan, baik masalah kesehatannya, tingkat pendidikannya, dan kecintaan kepada bangsa Indonesia, jiwa dan semangatnya. Mereka sebagai manusia-manusia yang bisa membela negara dan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih banyak, terima kasih. Baik, barusan tadi kita dengarkan paparan dari Laksamana Madya Dr. Desi Albert Mamahit yang sangat luar biasa. Kita semua paham bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki lautan yang sangat luas dan lebih luas dari daratannya. Tapi permasalahannya, kita belum memaksimalkan potensi itu. Bahkan sampai tingkat wilayah terkecil yang sebenarnya merupakan potensi yang besar secara ekonomi, masih belum juga dikelola secara maksimal. Dan tentunya kita berharap ke depan Indonesia akan mempunyai kemajuan yang signifikan dengan dikelolanya potensi-potensi tersebut, tapi harus diperhatikan bahwa dengan segala potensi yang ada itu tidak mungkin terjadi jika tidak ada sumber daya manusia yang mumpuni, cakap dan pantas untuk menjalankan ini semua. Dan kita semua berharap generasi muda Indonesia ke depan akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspek kemaritiman ini dan mulai memikirkan bagaimana lingkungan Indonesia terkait dengan negara-negara tetangganya, negara-negara lain di dunia, sehingga mampu dan memahami bagaimana geopolitik yang ada. Jika dipahami dengan benar, tentunya akan meningkat ke berbagai aspek sehingga Indonesia akan menjadi negara yang kuat secara ekonomi, secara politik, secara budaya, dan Indonesia akan menjadi negara yang diperhitungkan di dunia. Saya Ruli Rahadian, sampai bertemu di Spill the Beans berikutnya.